ini lahan yang sekitar 13 hektar, ada yang udah ditanami, ada juga sebagian yang masih olah lahan. Hari Jumat itu kita ngontrolnya biasanya pakai sambil olahraga gitu kawan-kawan. Bolehlah nantilah main-main ke sini, kita keliling-keliling sambil olahraga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, kali ini kita bersama Kang Ajis Yepi lagi. Yang sebelumnya telah kita bahas di konten YouTube Seniman Pertanian, itu membahas umur 30 tahun kok bisa kelola 15 hektar. Gitu ya Kang ya? Dan luar biasanya kemarin Mimin telah main-main juga ke lahan Kang Ajis ini. Ternyata kata pekerjanya itu mau memperluas lahan dan katanya itu berpuluh-puluh hektar, 50 hektar teman-teman. Nah itu apakah boleh diklarifikasi mungkin Kang Ajis? Menuju sih. Menuju ya? Menuju itu. Luar biasa. Sekarang masih proses. Insya Allah lah, semoga tahun depan bisa benar 50 hektar itu tergarap semuanya. Amin, luar biasa. Dan itu rencana cabai semua Kang Ajis? Insya Allah seperti apa yang sudah diniatkan dari awal, insya Allah ingin fokus just a chill. Oke, hanya di cabai. Untuk varietasnya Kang boleh kita spill tipis-tipis nanti? Untuk varietas, untuk per hari ini tetap kita masih setia sama Ori 212. Ori 212 pemirsa. Iya, berarti pada saat ini sedang proses menuju 50 hektar tadi ya Kang ya? Iya, iya. Ya dengan sekarang ini proses pengolahan lahan juga. Iya. Karena kita lihat kemarin itu banyak bego-bego yang ini apa namanya? Beko, ekskavator. Iya, ekskavator ya Mas ya. Nah. Bukan eskalator ya Mas ya. Ekskavator yang berada di lahan. Iya. Itu mengerjakan semua lahan itu ya Mas ya. Itu ya lagi membuat petakan-petakan supaya nanti memudahkan untuk kita menata si lahan tersebut. Iya, luar biasa. Nah, kira-kira apakah yang menjadikan Kang Ajis itu berani untuk menuju 50 hektar tersebut, Kang? Yang pertama dari sosial mungkin ingin lebih banyak membantu mengajak warga, teman-teman dan juga sekitaran lah untuk lebih produktif lagi gitu. Iya, berarti tentu dari lahan 50 hektar itu juga menyerap Insya Allah tenaga kerja bisa ya, menyerap, semoga saja bisa ratusan orang. Luar biasa ya. Karena kalau dihitung-hitung mungkin untuk per hektarnya biasanya ya Kang ya, itu setiap orang yang di situ yang kerja sekitar 10 sampai 20 orang ya Kang ya. Ya, per hektar itu tergantung. Kalau perawatan kan biasanya cukup banyak. Iya. Ya, olah lahan itu cukup banyak. Cukup banyak. Di perawatan mungkin 3-4 orang, nanti dipanen juga insya Allah banyak tenaga petik. Jadi per lahan kalau dirata-ratakan sekitar penyerapannya 10 orang lah. 10 per orang. hektar itu. Luar biasa. Ya, 10 orang dikalikan dengan 50, wah itu udah 500 tenaga kerja ya Kang di situ. Luar biasa. Tapi mungkin ada hal lain Kang yang selain itu mungkin. Atau sekarang udah menyiapkan untuk menuju ke arah situ gitu? Ada. Jadi kan memang tidak hanya sebatas modal, tapi juga yang lebih luar biasa itu yang menjadi tantangan terbesar kita itu yaitu di human, di orangnya, sumber daya manusia di SDM-nya itu. Nah, itu merupakan tantangan terbesar karena memang pertanian bagi saya itu bukan tentang sumber daya alam, tapi tentang sumber daya manusia itu sendiri. Lahan boleh kurang subur, tapi kalau SDM itu istilahnya pikirannya subur, itu pasti bisa menyuburkan lahan. Iya, jangan kalah sama yang subur. Pemuda juga harus subur-subur. Iya, luar biasa. Lalu hal apa saja Kang yang disiapkan untuk menyiapkan SDM itu gitu? Yang pertama jelas mentor. Karena untuk mengelola lahan dengan sedemikian besar, waktu kita juga kan
tidak bisa terfokus hanya di salah satu lokasi ya, hanya di salah satu lahan. Jadi kita memberikan akses ke semua SDM, terutama untuk para leader ya, yang bertanggung jawab di lahan itu, akses untuk bisa langsung mengenali, terus men-sharingkan tentang lahan, terus ketika ada masalah mereka cepat mencari solusi gitu. Iya, betul. Ya salah satunya alhamdulillah seperti yang teman-teman ketahui gitu. Kita juga punya mentor khusus yang ada di Seniman Pertanian. Berarti untuk panduan dasar dalam mengelola 50 hektar tersebut, maksudnya menuju ke 50 hektar, itu menggunakan metode buku sakti yang ada di Seniman Pertanian ya, Mas? Itu lebih tepat. Ya, luar biasa. Berarti sekarang ini Mas Ajis menyiapkan leader-leader tersebut, Mas? Jadi gini, Mas. Memang dulu kan beberapa tahun ke belakang, ketika banyaknya tawaran, memang saya itu juga kurang pede. Tawaran apa, Mas, maksudnya di sini? Tawaran kerjasama untuk mengelola lahan. Karena belum pedenya saya berpikir untuk apa ya? Untuk membantu saya di SDM itu berat. Tapi setelah beberapa tahun ke belakang, setelah adanya buku sakti itu, ternyata SOP itu semudah itu loh. Iya, betul. Kita mengstandarisasi SOP ke teman-teman leader, ke teman-teman penggarap itu, oh ternyata mudah loh. Apalagi kita juga ada teman untuk berbagi, untuk solusi sharing gitu ya. Iya, betul. Kan Kang Ajis ini juga tergabung juga dalam komunitas Seniman Pertanian, di mana di situ juga kita melihat di situ, Kang, kira-kira pembahasan apa saja yang sekiranya nanti bisa diaplikasikan ke lahan Kang Ajis gitu ya. Berarti Mas Ajis ini membekali petani-petaninya, membekali leader, dan setiap leader kan mesti mempunyai petani ya, Kang ya. Petani yang dibina itu ya. Itu menggunakan SOP yang ada di buku sakti gitu. Iya, lebih tepatnya mereka juga saya masukkan ke grup. Saya juga kasih buku satu orang satu. Jadi gitu supaya mereka bisa minimal kan paham dasar lah. Jadi kita juga nanti dalam mengarahkan tidak terlalu sulit jikalau mereka secara dasar udah ada yang paham. Iya, luar biasa. Jangan. Iya. Berarti itu juga yang membuat Kang Ajis itu yakin untuk mengelola lahan 50 hektar tersebut. Iya, salah satunya itu. Iya. Tapi apakah ada hal lain ya, Mas, yang mungkin membuat Kang Ajis yakin untuk menuju ke 50 hektar tersebut? Saya yakin kan gini, Mas, harga cabai kan sekarang fluktuatif, Mas. Ya kan? Kadang-kadang ada di 80.000, kadang-kadang sekarang ini di 30 ribuan. 20 ribu sekarang, Kang. 20. Dan bahkan kemarin-kemarin lebih rendah lagi ya, Kang. Iya, pernah di bawah 20. Pernah. Nah, itu untuk 50 hektar itu gimana untuk strateginya mungkin? Jadi untuk strategi tetap kan, yang 50 hektar ini kan memang tidak satu hamparan. Oh, gitu. Ada yang memang ada yang 15, ada yang 10, ada yang 1, 2, ada yang 5 hektar gitu. Ya polanya tetap kita penanaman itu untuk lahan luas itu kurang lebih 2 sampai 4 hektar. Oh gitu. Per siklus. Oh, per siklus. Iya, nanti kita kan border lahan dengan tanaman-tanaman yang lain, terus kita tanemin lagi dengan istilahnya sambung menyambung lah, dirotasikan gitu. Berarti nggak semuanya langsung serentak gitu? Enggak. Ya target kita sih pengennya per bulan itu jangan kurang dari sekitar penanaman tiap bulan itu maksudnya ya. Jangan kurang dari 8. Soalnya kita ingin mengejar 1 hari 1 ton cabai. 1 hari 1 ton cabai. Luar biasa rekan-rekan. Berarti memang ya itu tadi kan, kadang-kadang kita juga mungkin di beberapa orang mengatakan bahwa wah ini kok orang serakah sekali gitu menanam 50 hektar. Padahal sebetulnya bukan itu ya, Kang? Bukan. Jadi gini, Mas. Kebetulan kan daerah demografi di saya itu benar-benar banyak lahan-lahan yang tidak produktif. Oh, seperti itu. Iya, bahkan ya bisa di atas puluhan tahun. Puluhan tahun. Karena memang basic pertanian di saya itu kurang lah. Kebanyakan kan kalau di saya itu yang berdagang, perantau gitu. Jadi ke pertanian itu kurang. Makanya dari itu jadi kan secara melihat peluang di saya itu banyak pengangguran. Yang lebih banyak itu bapak-bapak yang sudah lanjut usia dan juga ibu-ibu. Makanya kenapa sih saya harus luas? Kenapa sih anak-anak mudanya harus bisa jadi leader? Soalnya banyak, Mas.
yang harus kita bantu. Luar biasa. Tapi memang betul ya Kang, Iya. di Indonesia itu terutama di daerah Jawa Barat ya kan, Ah, ah. itu kan kita lihat banyak sekali hutan-hutan. Bukan Yang bukan lahan hutan, bukan lahan hutan. tapi lahan-lahan yang harusnya produktif untuk sebagai lahan-lahan perekonomian. Oh, Kalau lahan hutan memang kita juga gak ganggu sih. nggak ganggu ya? Iya, gak ganggu. Berarti untuk ini lahan non produktif aja. Iya, ya, Kang? iya. Berarti sekitar lahan itu juga orang-orang merasa terbantu. Alhamdulillah. Ya nantilah bisa ditanya langsung ke pegawai-pegawai. Terkait leader nih Kang, kan Kang Aziz tadi udah menjelaskan bahwa Kang Aziz itu membentuk belasan bahkan puluhan leader untuk mengatur di lahan gitu. Nah sebetulnya untuk leader ini arahnya kemana sih Kang? Ya gini Mas, sebenarnya kan untuk leader-leader ini memang untuk mempersiapkan jawaban kepada para investor-investor yang sudah menantang saya. Iya. Arahnya ke sana. Iya. Sampai hari ini kan memang bukan cuman satu atau dua, bisa Investornya, dihitung puluhan lah Puluhan. investor yang ingin masuk menawarkan untuk bekerja sama. Tapi nggak semuanya diambil Kang itu? Iya, soalnya kan SDM-nya saya belum siap. Makanya kenapa perekrutan, terus kita melatih, mengedukasi secara terus-menerus berkesinambungan itu ya tujuannya supaya ke depannya makin banyak kita bisa mengelola kepercayaan investor. Oh, arahnya ke situ. Arahnya ke sana. Karena gini Kang, tidak mungkin lahan yang sekian banyak itu bisa dikelola sama saya sendiri. Iya, benar. Terlebih lagi kan memang di daerah saya itu SDM yang penganggurannya itu luar biasa di usia Produktif. lansianya itu. Oh, yang lansia malah ya. Iya, ya di usia lansia itu kan memang mungkin kalau di kampung itu hanya pertanian yang bisa menyerap Iya. apa ya kemampuan mereka, Mas. Iya, betul. Itu tujuan yang lebih besar saya itu di sana. Berarti untuk mencetak SDM yang begitu banyaknya Kang Aziz, mencetak leader yang begitu banyaknya, itu gimana cara mencetak dia Kang? Maksudnya untuk menyuntik keilmuan misalnya? Oh iya, salah satunya ya itulah mungkin kadang kali-kali saya ajak mereka itu berkunjung. Iya. Kadang saya juga melakukan ada teman-teman yang dari perusahaan untuk melakukan farmer meeting, Iya. anggotanya mereka ikutan. Iya. Dan yang lebih ini lagi yang lebih fokuskan saya itu membuatkan suatu komunitas wadah, Ada ya. memasukkan mereka ke suatu wadah yang dimana di sana itu ada banyak ilmu-ilmu tentang pertanian itu sendiri. Iya. Secara sederhananya ya kita masukkan ke komunitas sniper, Iya. kita kasih buku, Iya. satu leader satu gitu. Oh gitu. Ya seperti itu. Berarti memasukkan mereka ke komunitas yang isi komunitas tersebut itu adalah para senior Nah. pertanian. Itu tepat. Ya. Berarti mungkin dari mereka itu memiliki pandangan untuk kedepannya. Nah, Nggak itu. cuma di perawatan aja Itu. gitu Kang. Itu Berarti benar. memotivasi mereka untuk ternyata banyak loh yang seperjuangan dengan saya. Nah, itu. Iya kan? Itu. Yang lahannya lebih luas Ah. tapi lebih sukses. Ah. Bener kan? Karena gini, karena saya itu tidak mencetak atau tidak membatasi mereka itu dan tidak ingin mencap mereka itu sebagai karyawan, Iya. sebagai buruh Iya. yang selamanya dengan saya. Tapi harapan saya di sini itu dengan mereka itu adalah suatu saat mereka bisa menjadi partner saya Iya. dalam mengelola lahan yang begitu luas, berkelimpahan, dan juga dalam bareng-bareng mengelola kepercayaan sumber-sumber dana dari orang-orang yang ingin berinvestasi. Luar biasa. Iya. Kan tentu saja sebagai investor, kalau saya sebagai investor, saya nggak mungkin menggelontorkan dana kepada orang yang bukan ahlinya, Nah, itu. kepada orang yang belum sanggup untuk Benar. menerima uangnya. Sebagaimana Gitu. kita kutip kan, mempercayakan sesuatu bukan kepada ahlinya, tinggal tunggu kehancurannya. Iya. Makanya sebelum itu kita siapkan dulu lah. Iya. Jangan dulu kita mengambil amanah, tapi kita belum siap. Iya. Makanya semoga saja dengan proses yang sedang dilakukan hari ini itu bisa menjadikan suatu saat sebagai pola baru di masyarakat dan juga bisa membantu
perekonomian di daerah saya juga. Amin. Ya, luar biasa. Berarti memang penyiapan SDM itu begitu detailnya ya Mas Iya, ya. iya. Dengan memberikan mereka buku sakti, kemudian mereka digabungkan ke dalam komunitas seniman pertanian. Iya. Dan di dalam seniman pertanian itu juga kan Kang Aziz juga bergabung di situ juga Iya, kan ya. ada saya juga Mas. Dengan mentor utama yaitu Mas Daniel. Mas Daniel. Luar biasa. Seperti itu. Itu menurut Kang Aziz gimana keefektifannya dalam mengelola lahan 50 hektar Iya. tadi dengan buku sakti itu kira-kira hubungannya gimana iya. Kang? Saya ibaratkan boleh. Iya, boleh. Jadi gini, anggaplah Ya. teman-teman leader-leader saya itu orang awam yang ingin belajar berenang. Ya. Datang ke saya bawa dulu ke kolam. Ya. Nah, sniper di sini, Mas Daniel di sini, minimal memberikan dulu edukasi ke mereka. Oh, tangan itu harus mengayuh, Iya. kaki harus mengayuh, bernapas itu kita harus sebelum tenggelam, Iya, betul. supaya kita bisa mengambang itu seperti apa. Ya, luar Dan biasa. seperti itu. Jadi untuk menjadikan mereka mampu di lapangan itu, bagi saya sendiri itu kalau sudah ada dasar tidak berat, tidak terlalu berat. Ya. Hanya tinggal mengarahkan ke sana, ke sini, ke situ gitu. Iya, betul. Seperti itu kurang lebih. Iya, luar biasa. Berarti memang sangat-sangat istilahnya kan daripada menyekolahkan mereka. Nah, Iya mahal kan? Mas. Mahal. Mahal Mas. Iya. Masuk akademi pertanian itu bisa puluhan juta loh Mas. 10 juta. Puluhan juta. Kita pernah main Mm-mm. ke salah satu akademi pertanian Heeh. yang dimana mereka fokus untuk mencetak petani-petani baru itu. Heeh. Mahal Mas. Iya, Waktu juga sangat lama. sangat lama. Beda ketika halnya, ayo mau belajar berenang, ayo nyebur. Iya. Betul. Tapi betul, minimal betul. mereka ada dibekali Iya. arahnya peta. Mm-mm. SOP buku sakti ini peta Mas. Iya. Jadi minimal kalau sudah ada peta, besok kemana nih? Ke Bandung, ke Anu. Walaupun kita belum tahu jalannya, tapi Iya. kan kita punya peta. Pegangan. Google Maps. Iya, betul sekali. Jadi walaupun belum tahu ya insya Allah lah kita ada nanti yang penunjuk arah ke sana, ke sini, ke situ. Iya, iya. Minimal gak nyasar lah Mas. Iya, betul sekali, luar biasa Kang Aziz. Berarti memang di sini kita sangat-sangat belajar ya Kang, bahwa tentu sebagai seorang investor dia tidak akan serta-merta memberikan uangnya, Ya. iya kan? Benar. Dalam artian ke orang yang belum ahli gitu. Kemudian yang kedua, kita dengan membeli buku sakti katakanlah ya, dengan kita bergabung ke seniman pertanian, kalaupun kita bekerja sama dengan investor, Iya. itu akan sangat jauh menghemat biaya. Nah, Iya kan? Itu udah Karena ngerti. dengan 350.000 Kang, ya kan? itu udah ngerti. Karena dengan 350.000 jika dibandingkan dengan puluhan juta, belum uang makan, Lama lagi. Iya, lama lagi. Nah, itu sehingga efektivitas ini sangat luar biasa begitu ya, Kang. Gitu. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini Mas, tapi nggak apa-apa lah. Berarti dari proses-proses yang Kang Aziz jalani sejauh ini gitu, Kang. Mungkin apakah ada harapan gitu untuk kedepannya? Harapan tentu. Sebab yang menjadikan saya sampai hari ini pun karena adanya harapan itu. Salah satunya yaitu ya harapan yang paling tinggi bagi saya itu ingin menghidupkan kembali perekonomian yang ada di daerah saya. Iya. Gitu. Karena memang kan beberapa tahun terakhir perekonomian di daerah saya itu kurang. Iya. Karena memang ya banyak berbagai faktor. Faktor juga ya. Jadi semoga dengan kegiatan, dengan kita dari langkah mencetak SDM, Iya. menyiapkan mereka untuk paham di pertanian, untuk survive, untuk bisa mengelola, bisa memahami itu, dan juga dengan mengkawinkan gitu Iya, kan. istilahnya Bahasanya. mengkawinkan gitu ya. Istilahnya mengkawinkan SDM yang sedang saya didik dengan investor di bidang pertanian nantinya itu, Iya. harapan saya itu bakal menjadi suatu efek yang membantu terhadap kemajuan perekonomian di daerah saya. Ya, luar biasa. Berarti memang untuk tujuan utamanya itu memang sebetulnya untuk tujuan sosial ya, Ya. Kang ya. Ya, tentu. Ya. Karena kalau tidak ada orang yang mungkin memiliki inisiatif atau berinisiasi untuk membentuk sistem tersebut, itu pasti akan sangat banyak sekali orang yang
tidak mempunyai mata pencaharian. Iya. Apalagi mata pencaharian, apalagi istilahnya penghasilan, itu juga akan sangat mempengaruhi pendidikan, Iya. kualitas pendidikan. Nah, betul ya kan? itu. Ya? Iya. Setuju sekali. Iya. Jadi gimana kita untuk mencetak sumber daya manusia yang tinggi, gimana cara kita merubah kualitas pendidikan di daerah kita, yaitu dengan cara untuk membuat lapangan pekerjaan di situ untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Nah, Gitu ya Kang ya? gitu. Iya. Jadi memang luar biasa sekali teman-teman. Dan terlepas dari itu, SDM yang kita bentuk itu bukan hanya SDM yang kita sodori buku langsung bisa. Enggak. Iya kan? Enggak. SDM tersebut harus memiliki mentor. SDM tersebut harus masuk ke grup. Iya. Harus ada orang yang bertanggung jawab atas buku yang dijualnya. Iya. Bukan cuma menjual buku kemudian lepas. Iya. Banyak sekali buku. Bahkan kalau kita cari buku pertanian di Gramedia, Perpustakaan Indonesia, Banyak. bahkan gratis untuk dipinjam. Ya kan? Iya, iya. Tapi yang menyediakan konseling, yang menyediakan konsultasi, bahkan bisa untuk mengelola puluhan hektar ya Mas ya. Dengan katakanlah satu buku itu yang dimaksudkan dengan buku sakti itu akan sangat-sangat susah gitu loh. Betul. Iya kan? Setuju banget. Dengan adanya Kang Ajis yang menjadi mentor di sini, dalam artian mentor di 50 hektarnya yang mengelola sumber daya manusia, dan ada juga Mas Daniel sebagai mentor utama di Seniman Pertanian, itu kalau berkolaborasi ya kan dengan investor yang memiliki dana yang super ini, itu akan sangat banyak membantu masyarakat menyebarkan kebermanfaatan. Seperti itu ya Kang Ajis. Iya. Mungkin cukup sekian wawancara yang bahkan bukan wawancara ya Mas tepatnya, tapi dialog santai ya. Ngobrol santai bareng pada sore hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu di keadaan dan kondisi yang lebih baik Kang Ajis. Amin. Kita nanti melihat luasan 50 hektar kalau udah jadi. Amin. Karena kemarin baru pengolahan lahan ya Kang ya. Iya, sebagian. Iya, luar biasa. Mungkin cukup sekian Seniman Pertanian dimanapun rekan berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seniman Pertanian, bertani dengan seni.